Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang kholwat untuk zaman modern sekarang ini atau akhir zaman. Caranya yang gampang bisa wusul ke Allah itu gimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita simak bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lebih sederhana jenengan buka surat Al-Insan 2526 Pak. Sebetulnya sih sama dengan zaman dulu dengan zaman sekarang. Cuman sistemnya saja yang berbeda. Kalau dulu kebanyakan meninggalkan duniawiyah secara fisik. Karena memang gak ada yang dimakan. Dulu ya. Dulu itu zamannya Antara Yono. Antara Yono. Antara itu wayah, Yono itu ngelmu. Sekarang ndak, Antara bugo. Antara wayah bugo, dahar, daharan atau makanan. Artinya zaman sekarang itu murah sandang, murah pangan. Kalau mungkin tahun 80 ke bawah, seperti yang kita yang umur 50 ngalami Pak, makan dulu nasi empok ya. Kados beliau-beliau yang sampun sepuh ya, ngalami tiwul. Dari segi rumah aja bisa dilihat Pak, 1 meter ada temboknya itu wis wah gitu. Rumah plesteran, bukan ngomong keramik, plesteran sudah bagus. Plester itu Pak ya. Bahkan kebanyakan itu masih tanah dulu. Bon. Terus bagaimana zaman yang modern ini kita berkholwat dengan mudah, sistemnya yang bagaimana? Mungkin dibuka di dalam surah Al-Insan ayat 25-26 Pak. Pertama, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad, sebutlah nama Allah. Berzikirlah Muhammad kau mulai pagi sampai sore. Ini yang dimaksud jasmaniah kita itu repot urusan dunia. Pagi bukroh wa asila sampai sore. Ini tembung kinayah, maksudnya jasad kita itu masih berinteraksi repot urusan dunia. Entah kerja, entah apapun. Jasad sampean bersosialisasi dengan anak, istri, teman. Iki masuk di dalam ayat 25. Ayat 25. Zikira Muhammad, kau itu walaupun jasmanimu itu bersosialisasi dengan duniawiyah. Sekarang kan kerjanya kan tidak pagi sampai sore toh Pak. Kadang kena sip malam. Walaupun malam, pokoknya jasmani iki masih berinteraksi dengan urusan duniawiyah, itu masuk di dalam ayat 25. Zikir Muhammad. Loh, yang dimaksud zikir itu yang bagaimana toh Pak? Iki saya katakan kholwat secara umum am. Zikir. Apa maksudnya zikir?
Zikir itu secara lughat adalah ingat. Ingat. Tinggal kita mengartikan zikir dari sisi mana. Kalau syariat ya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, diucap. Thariqahnya adalah la ilaha illa huwa. Zikir diucap dalam hati, hu Allah, itu cara thariqah. Disebut zikir khafi. Nah, maksud ayat 25 yang berkenaan dengan kholwat ini zikir yang bagaimana? Walaupun secara bahasa itu adalah ingat, itu maksudnya ruhaniyahmu sadar. Hatimu sadar bahwasanya apapun yang muncul dari diri kita maupun terhadap orang lain, pertama kita harus sadar bahwasanya makhluk itu statusnya la haula wala quwata. Ini sadar. Yang kedua, apa yang muncul pada diri kita dan orang lain, makhluk lain, itu semata-mata ilallah, illa billah. Kecuali datangnya itu hanya dari Allah. Berarti Allahnya di situ. Padahal ini belum bertemu loh Pak ya. Tapi sudah ada nur iman dalam hati sampean hanya pada Allah yang disebut su'aul basirah. Ini. Jadi setiap saat dan waktu jenengan ini ruhaniyahnya ini harus bertemu Allah. Mengimani semua apa yang berperan di situ hanyalah Allah. Apakah perlu diucap Allah gitu di hati? Enggak usah. Bila diucap ya enggak apa-apa. Enggak salah. Lihat kondisi kita, Pak. Apakah harus diucap secara lesan Allah? Enggak, lihat kondisi kita, sikon kita. Masa sih sampai jualan niku ono wong tuku Allah. Ya. Ya. Jadi suasana enggak enak lah, Pak ya. Cukup di hati aja. Jikalau kau di kamar sendiri silakan. Muhammad pagi sampai sore kau harus berzikir. Artinya harus sadar kita itu bahwasanya semua apa yang terjadi, baik yang ada kaitannya dengan kita ataupun makhluk yang lain, tetap hati ini harus menyadari, merasakan kehadiran Allah sebagai pelakunya. Bukan fisik loh Pak ya. Bukan. Di situ ada sir yang paling sir, yaitu Allah subhanalladzi, zat yang maha suci yang memperjalankannya itu. Ini harus kita bangun terus, kita asah. Enggak harus kholwat itu tinggalkan pekerjaan, boten. Tidak Pak. Zaman sekarang kerja ya kerja. Silahkan jasmani ini kerja, tapi ruhani hanya bertemu Allah. Ya sak mampu jenengan lah Pak Bu. Sak mampu nih jenengan. Kadang kita lupa, kadang juga ingat. Udah mengalir aja, biar jenengan gak beban. Wis pertama. Kedua, ayat 26, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Artinya, ketika saat jasmaniyah sampai ini sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia, lakukan juga. Di situ kalau melihat ayatnya, wa minal laili fasjud, dari kata sajada, fasjud, tunduk. Tunduk Pak. Maksudnya tunduk dari hukum-hukum Allah, baik secara syar'i, lebih-lebih secara hakiki. Tanamkan. Secara hakikimu lebih-lebih ini apa hukum undang-undang hakiki?
Hanya satu Pak. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hanya itu. Enggak ada sebutan haram, halal, mubah, makruh. Enggak ada. Hanya dua. Arahno wajah ruhmu hanya beriman pada iki perintai wastanibu dan tinggalkanlah wajah ruhmu beriman pada tauhid selain Allah. Iki mang tauhid mah lho Pak. Lah iki tauhid lengkeng. Hanya itu undang-undangi. Kalau syariat macam-macam karena berkenaan dengan jasmani. Sampai dihukumi haram, lengkeng, masalah hasil nyolong, haram toh? Lah, di situ jasmania, hukum syariat aslinya lebih ribet. Lho nggih memangnya kene nek dibanding hakikat hanya itu. Apapun yang diterjadikan jasadmu menghadapi apapun, ruhaniyah hanya tunduk dalam hukum itu. Ini Pak Bu, kalau kita tidak masuk ke ranah ajaran Rasulullah di jalur dinul khat, nggak paham. Tidak paham. Sampak-sampak kita itu tidak bisa menggunakan sholat sebagai jalan bertemu Allah. Akhirnya hatiku ketemu wedhus, ketemu ikan, beruk maneh. Allah. Ya isiku proses Pak ya, proses kita. Fasjud lahu fasabbih. Lah ini sucikan kau pada waktu kerja tadi hatimu masih ada tauhid sing mlebu iman tadi, fasabbih, bersihkan. Terus apa yang ku baca waktu fasjud dengan fasabbih hanya satu Pak. Terus asah dzikir mau lailan tawilan dengan malam yang panjang. Maksudnya keadaan jasmani sampean yang panjang tidak berinteraksi dengan dunia itu pergunakan untuk kholwat. Kuncinya di sirul asror. Umpama malam itu kita ambil malam hari ini. Saya itu sudah tua Pak Bu, umur 70-80, geger saya sudah enggak kuat. Dibuat duduk itu setengah jam sudah dengkek. Apa dengkek ini Pak? Sakit pinggang. Allah engkei solusi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubin. Berbaringlah. Dengan cara berbaring. Leyeh-leyeh loh Pak. Nek jarku yang malah penak leyeh-leyeh langsung bablas. Penak udah. Berarti kholwati di dalam tidur. Ora apa-apa. Hanya jenengan dengkeken. Ya enggak bisa Pak diukur dengan yang muda-muda masih umur 30 masih kuat Pak, duduk satu jam masih kuat. Lah kita yang sudah umur 70, 80 ambekannya sudah Allah ya Karim. Jadi jenengan tidak diberatkan oleh Allah, mana yang miturut Anda mampu yaitu. Fasabbih bersenono yang tadi pagi sampai sore
hati kita itu kecolong ambek nafsu tadi. Dengan cara jenengan iki sudah tidak berinteraksi dengan duniawiyah, cukup hatimu langsung untuk berkholwat dzikir sirul asrar. Cuman mungkin perlu saya ingatkan ketika kholwat secara khusus begini. Kholwat yang sudah tinggalkan baik fisik maupun batin urusan dunia, mungkin saya titip pesan aja sebagai warning, sebab di situ nanti jenengan itu kebanyakan ngalami perkara yang terjadi di alam mukasyafah, di makom mukasyafah. Di situ ada beberapa alam yang kita tidak pernah dimasukkan. Ada alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Alam di mana kita diperjalankan Allah bertemu para malaikat. Ketemu surga, ketemu alam barzah, ketemu lauhil mahfud, ketemu malakut begebluk, ketemu alam lahut para kekasih Allah. Leluhur-leluhur kita yang Allah memasukkan di dalam golongan ahli syuhud di alam lahud, yang jenengan yo ojo wedi, yo ojo kesenangan, yo jangan takut. Kadang-kadang ditemukan nafsu dalam diri kita kok Pak. Ketemu nafsiyah, ketemu amaroh, ketemu lawamah, ketemu mutmainnah. Hati ketemu diri kita sendiri. Bisa jadi seperti itu. Anda terasa dan melihat Anda dimi'rajkan Allah seakan-akan roh keluar dari jasad. Kadang kalau tidak diparingi tanda-tanda atau saya kasih keterangan takut. Saya bisa kembali apa enggak ya? Anakku masih kecil. Dan lain sebagainya. Akhirnya dia maksa untuk turun. Enggak berani. Ini akibat kita tidak memegang sirul asrar. Kalau kita memegang sirul asrar, apa bunyinya di situ iman kita? Yang memperjalankan siapa? Allah. Walaupun tampil malaikat, di situ ada siapa? Tampil jabarut, begebluk, setan, jin, siapa di situ? Enggak akan takut sampean. Apa yang dikatakan mereka yang sifatnya adalah dia menuangkan tentang duniawiyah, tentang karomah, Anda tidak akan pernah terbius dengan semuanya. Sebab tujuan Anda kholwat suluk adalah usul hanya bertemu Allah. Akhirnya nanti masuklah dalam satu alam yang disebut alam atau makom musyahadah. Makom pertemuan ruh dengan Allah. Artinya sebelum masuk di alam itu, dalam surat Toha ayat 11-14 menceritakan tentang Nabi Musa. Anda harus melepaskan sandal, 2 trompat sandal. Sandal ini perkara najis, perkara yang menutupi. Siapa? Masya Allah. Termasuk diri kita, roh itu akan lebur, akan hancur, akan tiada. La ibsorun wa mubsorun wa basurun. Semuanya fana. Barulah yang di situ akan muncul innani anallah la ilaha illa ana. Jadi keakuan Allah yang bergelora di dalam hati jenengan. Hambanya sudah tiada, hambanya sudah fana. Ini jadi sederhana Pak. Jenengan waktu kerja temui Allah semampu jenengan dengan cara sirul asrar jenengan jalakan. Terus di luar kerja atau bersosialisasi dengan dunia, cukup jenengan itu lakukan untuk berkholwat. Boleh sampai niku wasilah dulu terhadap siapapun. Boleh sebelumnya wasilah jenengan sholat sunnah dulu, silakan. Boleh sebelum kita sholat kita itu
jenengan mandi dulu, wudu dulu. Ini aturan thariqat tartib ya. Jadi kalau terpaksa harus wasilah, kalau saya sendiri cukup khususon semua kekasih Allah Al-Fatihah. Wis tidak saya sebut satu persatu kesuwen. Ya. Nek wis kekasih Allah berarti baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal itu semuanya katut. Gusti Allah gak bodoh. Ya. Gusti Allah iku ngalim. Harus disebut satu persatu kapan marine. Lah wong kula niku thariqah kula niku setiap thariqah niku kula eloki. Lah umpama sanate tak sebut satu persatu suwengi yo gak mari bulet tae nyebut satu persatu ya. Khususan semua kekasih Allah Al-Fatihah. Cukup sudah. Ngoten. Langsung tandang jenengan dzikir tadi pun. Urusan Allah nanti memperjalankan Anda yang bagaimana manut mawon. Manut ae. Ana sing takon bisik-bisik ning mburi, Gus gak gendeng kira-kira ngono. Apa sih bahasa gila, majnun? Iku urusannya Allah sudah. Enggak. Wong sistem sampai niku tak lewatno sistem wasilun, bukan sistem majedubun atau gendengun. Mboten ya. Mboten. Tetep teng mriku. Nggih. Nggih. Jadi kesimpulannya kholwat itu tidak harus meninggalkan anak, istri, suami, kerjaan, duniawiyah ndak. Secara jasmani ndak. Ruhaniyah yang harus kita tinggalkan itu semuanya dalam rangka kita untuk menuju dan bertemu Allah. Allah iki ana nggon sugih kok yoan. Allah ya ana nggone ngelmu lan sak piturute. Nggih, ada Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosid atau Guson dari Mojokerto. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru yang tepatnya berada di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam. Tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya sehingga membawa keberkahan kita kepada kita di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.